So guys, balik lagi sama kuliah sore bareng El di sini. Oke, ini adalah Samsung Galaxy A36, smartphone S-series terbaru dari Samsung yang lumayan underrated. S-series baik yang berawalan 3 dan 5 ini tuh emang selalu rilis barengan ya. Dan biasanya kedua tipe ini itu emang paling jadi favorit. Tapi kayaknya A36 ini itu dianggap kurang ya sama kebanyakan orang. Ayo deh kita bahas. Samsung Galaxy A36 ini sendiri itu dibanderol dengan harga mulai dari 5,2 juta sampai dengan yang paling tinggi itu ada di 6,2 juta. Ini harga yang 200.000 lebih mahal ya dibanding A35 tahun lalu karena efek inflasi dan lain-lain. Tapi tenang, saat video ini dibuat, tepatnya di awal April 2025, harga Samsung Galaxy A36 di online marketplace ini kurang lebih mirip-mirip kok sama harga rilis A35 tahun lalu. Oke, buat desain sendiri ini ada perubahan terutama di bagian desain kamera yang kelihatan paling mencolok. Di A36 dan juga A56 bagian kameranya ini udah ada rumah yang vertikal ke bawah. Secara utuh nggak kelihatan banget sih perubahannya, masih tetap simple, cuma Samsung tuh kayak nggak mau orang-orang nganggap desain mereka ngebosenin. Di sisi atas ada 2 buah lubang mic, di sisi kanan ada tombol volume dan tombol power, di sisi kiri polosan aja, sementara itu di sisi bawah ada SIM tray dual nano SIM tanpa adanya slot buat microSD tambahan. Terus ada 2 buah lubang mic, lubang charging USB-C, dan lubang speaker yang jenisnya ini stereo speaker, dimana speaker yang satu lagi jadi satu sama earpiece-nya. Smartphone ini tentunya udah dilengkapi dengan NFC ya. Terus buat IP rating ini udah support IP67 yang artinya dia tahan sama air kedalaman 1 meter selama 30 menit. Lanjut, kalau buat layar, panel yang dipakai ini Super AMOLED, resolusinya Full HD+, 1080x2340 pixel dengan ukuran layar yang ada di 6,7 inci. Buat layarnya ini udah punya refresh rate 120Hz yang buat dipakai scrolling tentunya udah kerasa smooth, sama buat peak brightness-nya ini ada di 1900 nits yang udah lumayan terang buat dipakai outdoor. Sementara itu buat proteksi, Samsung nyematin Corning Gorilla Glass Victus Plus sebagai proteksi layarnya yang lumayan ya buat ngelindungin dari baretan. Kalau buat fingerprint, ini posisinya udah in display yang jenisnya optikal. Untuk kecepatan baca udah lumayan, cuma belum secepat ultrasonic. Kalau one tap gitu masih belum bisa, jadi tuh harus agak ditekan lama. Buat desain layar sih ya standar Samsung banget ya. Mereka tuh nggak mau kasih bezel tipis kalau bukan ke HP flagship mereka. Sebenarnya tebal segini tuh nggak apa-apa, tapi minimal dibuat sama rata kayak iPhone, jadi dilihatnya itu enak. Di sini di sisi bawahnya tuh masih sedikit lebih tebal ketimbang sisi-sisi lainnya. Overall sih buat layarnya ini udah oke. Kualitas layar yang dikasih udah cukup memuaskan. Paling sebagai pengguna aku tuh agak kurang srek ya sama desain layarnya yang belum simetris atau belum tipis. Cuma sisanya ini udah oke banget. Lanjut, kalau buat performa, Samsung Galaxy A36 dibekali dengan chipset Snapdragon 6 Gen 3 yang punya fabrikasi 4 nanometer. Ini chipset yang kelihatan remeh buat kebanyakan orang karena seri 6-nya. Tapi buat skor Antutu sendiri ini ada di 628.000, angka yang lumayan bagus buat kelas harganya. Dipakai main game Mobile Legends, dapetin settingan ultra dengan frame rate super. Pas dimainin, ini cukup lancar buat dapetin rata di 85-90 fps. Cukup sering ada di mentoknya di 90 fps, tapi juga beberapa kali turun ke 80 fps kalau lagi war rame. Tapi itu nggak berasa kok, dan cenderung masih nyaman buat dimainin. Kalau buat PUBG Mobile, settingan yang kebuka ini ada di Smooth Extreme sampai HDR Extreme. Kalau di settingan ekstrimnya ini lancar banget ya buat dapetin 60 fps tanpa adanya kendala sama sekali. FPS turun pasti ada ya kalau kondisi rame dan banyak renderan, ini turunnya bisa sampai 53 fps. Ini masih normal kok dan dipakainya juga masih kerasa nyaman. Ditambah gyronya ini juga udah hardware yang dipakai pun ini berasa tambah enak. Kalau buat Genshin Impact ini aku coba dulu di settingan lowestnya dan alhasil bisa dapetin rata-rata 50 fps. Sementara itu kalau di set ke highestnya ini rata-rata bisa dapet di 40 fps. Angka yang udah lumayan bagus untuk ukuran Snapdragon seri 6. Overall sih performa gamingnya cukup membuktikan ya kalau nggak selamanya seri 6 itu performanya nggak kencang. Di sini A36 udah bisa jalanin 3 game yang biasa kita tes dengan sangat baik. Kalau buat baterai, Samsung Galaxy A36 ini tuh dibekali dengan baterai berkapasitas 5000 mAh yang buat dipakai nonton YouTube selama 1 jam baterainya berkurang sebanyak 5%. Main sosmed, scrolling IG Reels selama 1 jam baterainya berkurang sebanyak 7%, dan buat main Mobile Legends selama 1 jam baterainya ini berkurang sebanyak 16%. Sementara itu buat kecepatan ngecas ada di 45 watt, buat isi dayanya dari 0 sampai full butuh waktu 1 jam 15 menit. Ini tuh kencang di awal aja ya sampai sekitar 70%. Nah, habis itu baru deh kecepatannya berkurang, mungkin faktor suhu yang disetting Samsung biar HP-nya nggak cepat rusak.
Buat sistem operasi Samsung Galaxy A36 ini itu pakai One UI 7 dengan basis Android 15. Buat update sendiri luar biasanya ini seri A36 ya. Samsung tuh kasih 6 kali major update dan 6 tahun security patch. Ini sih yang gokil dari Samsung. Update-nya panjang jadi orang yang pakai nggak wajib ganti setelah 2-3 tahun pakai. Jadi tuh bisa dapat update selama 6 tahun selama HP-nya nggak rusak. Oh ya, Samsung Galaxy A36 ini juga udah dapat dukungan Galaxy AI ya. Pilihannya emang nggak sebanyak S series mereka. Tapi at least ini udah ada AI Erase dan Circle to Search aja ini udah lumayan ngebantu karena itu yang paling sering dipakai. Oke, dan terakhir kita mau bahas soal kameranya. Jadi buat kamera Samsung Galaxy A36 dibekali dengan setup triple kamera. Ada kamera utama yang punya resolusi 50 megapiksel ber-OIS, terus ada kamera ultrawide 8 megapiksel dan kamera makro 5 megapiksel. Sementara itu buat kamera di bagian depan ini resolusinya 12 megapiksel. Buat hasilnya ini karakter yang mirip ya kayak A35 tahun lalu. Ini juga ciri khas gambar Samsung yang birunya itu kuat banget. Dynamic range di sini cukup bagus buat smartphone kelas mid-range. Detail juga oke, sama warna atau saturasi ini sedikit ditingkatin ya demi dapetin hasil foto yang gonjreng. Hasil jadinya sih ya udah enak lah ya buat dilihat. Nah, sisa hasilnya kalian bisa cek aja dari hasil foto-foto dan video berikut ini. Oke, ini contoh perekaman video dari Samsung Galaxy A36 pakai resolusi Full HD 30 fps. Kita masih bisa pindah-pindah lensa meskipun saat pindah seperti ini nggak smooth ya buat perpindahan lensanya. Oke, ini ultrawide-nya seperti ini. Coba kita pakai jalan. Udah cukup stabil, meskipun nanti ada mode stabilisasi tambahan ya atau super steady-nya. Kita bakal bandingin perbedaannya kayak gimana. Oke, ini super steady udah aktif. Dan kalau di super steady ini cuma bisa resolusi Full HD 30 fps dan lensa ultra wide aja ya. Jadi kita nggak bisa pindah-pindah ke lensa utamanya. Nah, ini lanjut buat resolusi Full HD 60 fps. Kalau di Full HD 60 ini cuma bisa kamera utama aja, hasilnya seperti ini. Lanjut ada 4K 30 fps, ini juga cuma bisa kamera utama aja, jadi nggak bisa pindah ke ultrawide. Oke, kalau buat kamera depan dia bisa Full HD 30 dan Full HD Full HD 30 dan 4K 30, hasilnya seperti ini. Coba kalau yang nggak kena terik matahari, hasilnya seperti ini. Coba kalau backlight, oke. Muka ternyata masih digelapin ya, tapi awan kelihatan jelas. Oh, sayang banget. Coba kalau kita klik, apakah bisa ke arah muka fokusnya? Ternyata enggak. Oke. Seperti itu hasilnya. Jadi kalau misal backlight kayaknya dia masih kurang oke buat hasilnya. Sekali lagi, ya fokusnya susah buat ngarah ke muka. Jadi muka nggak begitu jelas kelihatan. Oke, gitu aja. Kita balik ke studio. Yuk. Oke, kesimpulannya Samsung Galaxy A36 ini bisa dibilang smartphone yang underrated. Kalau masalah harga, ya emang sih makin lama harga HP tuh makin mahal. Tapi tenang, ini Samsung. Kalau Samsung di online marketplace setelah beberapa bulan harganya itu lumayan turun kok. Jadi kalian bisa dapetin harga yang lebih murah. Nah, upgrade-nya ini juga berasa ya. Pertama di bagian performa, Snapdragon 6 Gen 3-nya ini tuh lebih powerful ketimbang Exynos 1380 di A35 tahun lalu. Terus buat update ini bisa sampai 6 tahun, yang jelas ini juara sih. Bahkan
HP flagship brand lain aja itu ada yang cuma bisa kasih 3-4 kali major update, yang mana itu beda lumayan jauh sama 6 tahunnya Galaxy A36 ini. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.